Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triputri Amalia Pembonan dengan NIM 1057211207119, kelas FM 19C. Di sini saya akan menghitung rasio solvabilitas dari PT Mahkota Sukses Indonesia. Ini adalah neraca PT Sukses Indonesia per 31 Desember 2010 dan 2011 dalam jutaan. Sedangkan ini laporan laba rugi per 31 Desember tahun 2010 dan 2011 dalam jutaan. Yang pertama, saya akan menghitung debit to asset ratio. Rasio ini merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan rumus debit to asset ratio sama dengan total debit bagi total aset kali 100. Jawabannya, untuk tahun 2010, debit to asset ratio sama dengan 2.050 bagi 4.200 kali 100 sama dengan 48,8 atau 49%. Untuk tahun 2011, debit to asset ratio sama dengan 1.900 bagi 4 juta kali 100 sama dengan 47,5 atau 47%. Rasio ini menunjukkan bahwa 49% pendanaan Preussen dibiayai dengan utang untuk tahun 2010. Artinya bahwa setiap 100.000 pendanaan Preussen, 49.000 dibiayai dengan utang dan 41.000 disediakan oleh pemegang saham. Rasio ini menunjukkan bahwa 48% pendanaan Preussen dibiayai dengan utang untuk tahun 2011. Artinya bahwa setiap 100.000 pendanaan perusahaan, 49.000 dibiayai dengan utang dan 52.000 disediakan oleh pemegang saham. Jika rata-rata industri 35%, debit to asset rasio perusahaan masih di atas rata-rata industri sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Semakin kecil rasio ini maka semakin baik. Kondisi tersebut juga menunjukkan Preussen dibiayai hampir sepenuhnya dari utang. Jika Preussen bermaksud menambah utang, Preussen perlu menambah dulu ekuitasnya. Secara teoris, apabila Preussen dilikuidasi, masih mampu menutupi utang dengan aktiva yang dimiliki. Yang kedua, debit to equity ratio. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rumus yang digunakan adalah debit to equity ratio sama dengan total utang bagi ekuitas kali 100. Jawabannya, untuk tahun 2010, debit to equity ratio 2.050 bagi 2.250 kali 100 sama dengan 0,911 atau 91%. Untuk tahun 2011, debit to equity ratio sama dengan 1.900 bagi 2.100 kali 100 sama dengan 0,904 atau 90%. Rasio ini menunjukkan bahwa kreditor menyediakan 91.000 tahun 2010 untuk setiap 100.000 yang disediakan pemegang saham. Atau perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 91%. Demikian pula untuk tahun 2011 tidak jauh berbeda dengan tahun 2010. Jika sebesar 90,4% mendekati 91%. Jika rasio rata-rata industri untuk debit to equity ratio sebesar 80%, perusahaan masih dianggap kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Demikian pula untuk tahun 2011, kurang baik dan juga tidak jauh berbeda dengan tahun 2010. Yang ketiga, long term debit to equity ratio. Rasio ini merupakan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Rumus yang digunakan adalah long term debit to equity ratio sama dengan long term debit bagi equity kali 100.
Jawabannya adalah untuk tahun 2010, long term debit to equity ratio sama dengan 1.300 kali 2.250 kali 100 sama dengan 0,577 atau 58%. Untuk tahun 2011, long term debit to equity ratio sama dengan 1.150 bagi 2.100 kali 100 sama dengan 0,547 atau 55%. Yang keempat, time interest earned. Rasio ini merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rumus yang digunakan adalah time interest earned sama dengan EBIT bagi biaya bunga. Jawabannya adalah untuk tahun 2010, time interest earned sama dengan 1.800 kali 180 sama dengan 10 kali. Untuk tahun 2011, time interest earned sama dengan 1.300 bagi 170 sama dengan 7,6 atau 8 kali. Time interest earned tahun 2010 adalah 10 kali atau dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 10 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian untuk tahun 2011 adalah 8 kali atau dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 8 kali laba sebelum bunga dan pajak. Apabila rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 10 kali rasio untuk tahun 2010 baik, akan tetapi untuk tahun 2011 dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri 10 kali. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman di kemudian hari. Yang kelima, Fixed Charge Coverage atau FCC. Rasio ini sering juga disebut dengan lingkup biaya tetap, merupakan rasio yang menyerupai time interest ratio. Rumus yang digunakan FCC sama dengan EBIT tambah biaya bunga tambah kewajiban sewa atau lease bagi biaya bunga tambah kewajiban sewa. Jawabannya adalah untuk tahun 2010, FCC sama dengan 1.620 tambah 180 tambah 40 bagi 180 tambah 40 sama dengan 8,5 atau 8 kali. Untuk tahun 2011, FCC 1.130 tambah 170 tambah 30 bagi 170 tambah 30 sama dengan 11,65 atau 12 kali. Seandainya rata-rata industri untuk Fixed Charge Coverage adalah 10 kali, untuk tahun 2010 hanya 8 kali dan ini dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri dan untuk menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Sementara itu, untuk tahun 2011 dengan rasio 12 kali dianggap cukup baik karena berada di atas rata-rata industri sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman.